Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas manajemen strategi. Terakhir sebelum UTS kita membahas tentang corporate strategi. Corporate strategi itu adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang gitu. Ada banyak strategi di dalam corporate strategi, ada konglomerasi, kemudian ada growth, seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bisnis strategi dan fungsional strategi. Oke, bisnis dulu deh. Bisnis strategi itu adalah keputusan untuk memfokuskan pada peningkatan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh perusahaan. Kalau kemarin itu kita membahas secara keseluruhan, tidak hanya membahas tentang cara bersaing, sekarang kita fokus pada bagaimana cara kita berkompetisi dengan perusahaan lain dalam satu industri tertentu. Bagaimana cara kita meningkatkan posisi bersaing kita? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara berkompetisi atau yang disebut dengan kompetitif strategi. Yang kedua dengan cara kooperatif. Oke, kita fokus di kompetitif strategi dulu. Dalam kompetitif strategi itu, yang pertama ada cost leadership. Ini yang overallnya adalah biaya rendah tapi target pasarnya luas. Kemudian ada differentiation. Kemudian untuk pasar yang konsumen yang sempit atau dia hanya melayani satu segmen pasar saja, berkebalikan dari cost leadership ada cost focus, dan berkebalikan dari differentiation ada focus differentiation gitu. Contoh perusahaan dari cost leadership ini yang menerapkan strategi cost leadership itu AirAsia. AirAsia terkenal dengan fokus pada biaya yang rendah dan dia melayani seluruh segmentasi pasar, tidak hanya fokus pada satu segmen pasar tertentu. Kemudian ada cost focus. Cost focus justru kebalikannya, hanya melayani satu segmen pasar dan konsumen yang berada pada segmen pasar itu tidak peduli berapapun harganya gitu. Contoh perusahaan yang menerapkan cost focus ini adalah Apple, perusahaan Apple. Kemudian yang ketiga ada differentiation. Differentiation ini contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak jenis produk. Contohnya mungkin Unilever kali ya. Unilever itu untuk satu jenis sabun saja bisa punya untuk satu sabun saja bisa punya berbagai macam merek untuk segmen pasar yang berbeda-beda juga. Lux untuk perempuan, Dove untuk kelas atas, Lifebuoy mungkin untuk kelas bawah, dan yang lain-lain. Yang terakhir ada focus differentiation. Ini dia hanya menciptakan satu jenis produk saja, tidak terlalu banyak jenis produknya, tidak terlalu banyak mereknya, tapi hanya untuk melayani satu jenis segmentasi saja atau kalangan konsumen tertentu. Contohnya mungkin di sini mobil Jaguar kali ya. Mobil Jaguar kan memang hanya ditargetkan untuk orang-orang yang dari kalangan atas saja. Oke. Jadi kompetitif strategi di dalamnya ada kompetitif taktik. Kompetitif taktik adalah strategi bersaing yang menyertakan satu perencanaan detail dalam penerapan strategi. Di dalam kompetitif taktik ada dua, ada timing, ada location. Timing itu ada dua, first mover and late mover. Location ada offensive dan defensive. Oke, first mover dulu. First movernya ini adalah perusahaan yang mengeluarkan satu produk yang kemudian produk ini menjadi menjadi suatu contoh untuk produk-produk berikutnya. Biasanya perusahaan yang menerapkan strategi first mover ini nama produknya akan dijadikan sebagai satu nama yang generik. Contohnya, kita mau beli air kemasan nih, apapun mereknya, biasanya kalau kita belanja di warung, kita pasti akan bilangnya, Bu, Pak, ada Aqua nggak? Gitu kan ya? Atau contohnya odol. Apapun jenis pasta giginya, kita nyebutnya odol. Kemudian ada apa lagi? Ada Honda mungkin sebagai kendaraan beroda dua, dan yang lain-lain. Nah, kebalikannya, late mover adalah produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk yang mengikuti produk yang sudah ada. Bisa banyak ya. Nah, berikutnya ada location. Location tadi offensive dan defensive. Ini untuk offensive kompetitif
Offensive kompetitif. Ini ada 5: frontal assault, flanking maneuver, bypass attack, encirclement, and guerrilla. Kemudian untuk berikutnya ada defensive taktik. Defensive taktik yaitu memperbesar hambatan industri, meningkatkan pembalasan yang dipertemukan. Kemudian yang ketiga, menurunkan dorongan untuk menyerang. Setelah materi ini saya upload di YouTube dan kita akan bahasnya di kelas, tugasnya nanti kalian adalah mencari contoh perusahaan yang menerapkan strategi market kompetitif, yang ofensif dan yang defensif taktik. Jadi tadi ada 5, ini ada 3, berarti PR-nya kalian harus masing-masing harus mencari satu contoh dari setiap perusahaan. Jadi masing-masing dari kalian ada 8 contoh perusahaan. Berikutnya adalah kooperatif strategi. Strategi ini adalah strategi kerjasama untuk meraih keunggulan bersaing dalam industri melalui kemitraan dengan perusahaan sejenis. Kooperatif strategi itu ada banyak ya, ada collusion, kemudian ada strategi aliansi itu ada kita beraliansi dari segi teknologinya, atau cara memasuki pasarnya, atau mengurangi risiko keuangannya, atau mengurangi bahkan risiko politiknya. Dan yang terakhir bisa saja bagaimana cara kita berkompetisi, bagaimana cara kita beraliansi untuk meraih competitive advantage gitu. Contohnya mungkin kalau contohnya Starbucks mau masuk nih ke pasar India, tapi karena dia tahu kalau di India itu orang-orangnya bukanlah tipikal yang meminum teh dan mereka mempunyai minuman mereka sendiri, jadi Starbucks beraliansi dengan dengan petani teh di tempat gitu, petani teh di India. Jadi mereka Starbucks bekerja sama dengan yang punya perkebunan teh ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar Starbucks itu biasanya biji kopinya itu dari mana-mana, atau bahkan Starbucks memiliki perkebunan kopi sendiri. Ini enggak, dia bekerja sama dengan yang punya kebun teh agar biji daun tehnya itu dibawa dan diproduksi oleh Starbucks. Jadi Starbucks masuk ke India itu tidak hanya membawa nama Starbucks sendiri saja, tapi juga membawa nama petani lokal di sana. Petani yang mana? Petani teh gitu. Petani ya namanya, petani. Berikutnya ada konsortium, licensing, franchising, contract manufacturing, dan joint venture. Ini udah biasa ya dibahas, juga bukan hanya di sini, tapi di perusahaan lain juga ada gitu. Lisensi berarti kita beli, maksudnya di kelas lain juga ada. Lisensi contohnya mungkin kita membeli lisensi dari perusahaan tersebut untuk kita buka di tempat kita. Franchising juga, KFC kita bisa buka franchising KFC di Sumbawa tuh belum ada, silahkan bagi ada yang mau. Kita bisa beli franchise Indomaret, Alfamart, dan yang lain-lain. Kalau contract manufacturing ini biasanya kita dalam satu proyek ya, kita bekerja sama berdua gitu untuk melakukan satu pekerjaan sejenis. Atau bisa joint venture. Joint venture ini berarti modalnya bareng-bareng. Oke. Berikutnya adalah strategi fungsional. Strategi fungsional adalah pendekatan fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka pendek dengan maksimalkan produktivitas sumber daya. Tadi kalau seandainya kita membahas corporate strategy itu untuk jangka panjang, untuk jangka pendeknya kita punya fungsional. Tapi fungsional itu harus konsisten dengan functional strategy must be consistent with long-term objective and the grand strategy. Artinya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Corporate strategi yang kemarin sudah kita bahas itu harusnya diturunkan menjadi functional strategi sehingga dia menjadi seirama, dia menjadi satu tujuan gitu. Tujuannya long term objektifnya jadi sama gitu. Jadi nggak bisa nih functional strategi berdiri sendiri, nggak bisa. Kalau gitu bisnis strategi bisa berdiri sendiri juga nggak bisa juga. Semuanya harus konsisten, semuanya harus memiliki long term objektif walaupun pelaksanaannya berbeda-beda. Kalau corporate strategi itu untuk long term, untuk jangka panjang, bisnis strategi itu bisa middle kali ya, bisa jangka menengah, dan fungsional strategi ini harus dilaksanakan secepat-cepatnya dalam waktu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya itu kapan, Bu? Ya terserah, kalau misalnya perusahaan beranggapan bahwa tergantung kondisi perusahaan ya.
Kalau perusahaannya besar dan butuh segeranya itu dalam 6 bulan ke depan, berarti itu fungsional gitu. Tapi kalau perusahaannya itu butuh segeranya itu minggu depan nih udah harus ada nih, udah harus jadi nih strateginya. Berarti jangka pendeknya itu short time-nya itu ada 2 minggu. Fungsional strategi yang pertama ada marketing. Marketing strategi biasa ya, ada STP, segmenting, targeting, positioning. Saya nggak akan ngebahas detail lagi karena sudah kalian pelajari. Segmenting yaitu identifikasi segmen pasar, menetapkan target dari segmen pasar yang telah diidentifikasi, positioning berarti menetapkan posisi produk perusahaan dalam satu segmen pasar yang telah ditargetkan. Nah, target itu ada konsentrasi segmen tunggal, ada spesialisasi pasar, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, dan cakupan seluruh produk. Ini tidak akan saya bahas lagi karena sudah kalian pelajari di manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran lanjutan. Oke, berikutnya financial strategy, berarti strategi dari bidang keuangan. Strategi dari bidang keuangan itu kita bagi 3. Yang pertama, financing, dividend, investing. Ini kebalik sih, harusnya financing, investing, dividend. Jadi financing itu financing itu dari mana kita ngedapetin modal, investing itu bagaimana cara kita mengelola modal kita, dan dividen itu adalah bagaimana kita mendapatkan untung atau laba dari modal tersebut. Strategi dalam meraih modal atau mendapatkan modal atau memanage modal ada 4. Capital structure, cost of capital, leasing, merger, dan acquisition. Kemudian bagaimana cara kita mengelolanya? Kita bisa menggunakan capital budgeting atau kita bisa menggunakan portfolio teori. Terus bagaimana cara kita mendapatkan labanya? Bagaimana cara menghitung laba atau rugi dari perusahaan tersebut dari modal yang sudah kita tanam dalam perusahaan? Itu kita bisa lihat dari rasio laba per saham atau dividen per saham atau rasio harga laba itu. Berikutnya ada operation strategi. Operation strategi dalam bidang operasi ini juga sudah dipelajari dalam manajemen operasi. Seluruh yang kalian pelajari di manajemen operasi itu hanya membahas tentang 10 ini, gak lebih dari 10 ini. Biasanya disebut dengan 10 decision in operation atau 10 keputusan dalam operasi. Coba dicek lagi deh bukunya, buku manajemen operasinya ngebahas apa aja tuh. Pasti cuma ngebahas ini doang. Ngebahas desain, kualitas, proses, lokasi, layout, SDM, rantai pasok, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Nah, dari 10 keputusan dalam operasi ini, ada 3 strategi dalam operasi. Yang pertama itu ada cost leadership, yang kedua ada differentiation, dan yang ketiga ada respon. Lanjut ya, dan yang terakhir ada human resource strategi. Ini adalah strategi sumber daya manusia. Ada 3 juga, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan. Pengadaan, kalian sudah belajar di manajemen SDM. Bagaimana cara kalian menganalisa jabatan. Bener nggak sih harusnya bos itu job desk-nya apa aja? Bener nggak sih harusnya orang marketing itu kerjanya begini-begini? Nah, itu dianalisa jabatan. Kemudian perencanaan, personalia, dan perekrutan. Kira-kira kalau tahun ini yang pensiun 5 orang, tahun depan apakah kita harus juga ngerekrut 5 orang atau kita bisa pakai outsourcing ya? Kayak gitu-gitu deh. Yang ketiga, pengujian pegawai dan seleksi. Dan yang keempat, awasan calon pegawai. Kemudian SDM ini kita kembangkan menggunakan training and development. Training and development ada pelatihan dan pengembangan pegawai, ada manajemen kerja dan penilaian, dan yang terakhir ada manajemen karir. Kira-kira ini orang sekarang posisinya ada di level 1. Dalam 5 tahun lagi kira-kira dia ada di posisi mana ya? Nah, itu anak SDM yang ngerencanain itu semua. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini berarti kita menyusun strategi tentang rencana berapa gajinya, berapa insentifnya, berapa cutinya, uang cutinya berapa. Kalau dia punya keluarga dengan 1 anak, dia memiliki keluarga dan memiliki 2 anak, itu berapa insentifnya. Bagaimana keselamatan dan kesehatan pegawai, BPJS-nya, dan isu-isu SDM global. Contohnya
apa ya, kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu ada kali ya, tapi kalau di luar itu kan masih ada semacam rasisme mungkin, kulit hitam kulit putih, atau mungkin juga ada masalah gender. Apakah suatu saat nih kalau perusahaan yang kita pimpin itu bosnya perempuan, dibolehin nggak ya kira-kira? Atau kalau untuk pegawai yang perempuan bahkan di karirnya dimandekin apa enggak? Dimandekin itu artinya di stuck in aja, di sana-sana aja, nggak usah dinaikin nih karirnya, karena dia kan perempuan. Takutnya kalau dia perempuan jadi bos itu bahaya atau itu nggak enak. Nah yang kayak gitu-gitu deh. Itu adalah anak SDM yang merencanakan bagaimana strateginya. Kalian yang menyusun sudah kalian pelajari di manajemen sumber daya manusia. Unilever. Oke, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan dalam pertemuan offline. Dikerjakan tugasnya dengan benar. Kita akan diskusi di grup WA setelah ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.